sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Sifa. Kali ini kita akan melanjutkan materi usaha dan energi. Part kali ini akan membahas tentang hukum kekekalan energi mekanik. Penasaran seperti apa pembahasannya? Stay tune terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Baik sahabat cerdas, kali ini kita masuk ke materi hukum kekekalan energi mekanik. Nah, berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik, EM1, energi mekanik kondisi pertama, itu akan sama dengan energi mekanik kondisi kedua, ya, atau boleh dituliskan EM1 sama dengan EM2. Masih ingat? Di video sebelumnya saya bahas bahwa energi mekanik rumusnya adalah EP ditambah EK, seperti itu ya. EP ditambah EK. Nah, karena ini energi mekanik 1 berarti EP-nya juga EP1, EK-nya juga EK1. Sama dengan energi mekanik kondisi kedua, berarti EP2 ditambah dengan EK2. Kalau kita uraikan lagi, EP rumusnya adalah M dikali G dikali H. Nah, H-nya H apa nih? H kondisi pertama. Ditambah EK setengah dikali M dikali V kuadrat. V-nya V apa? V kondisi pertama. Sama dengan EP lagi, berarti M dikali G dikali H. Ketinggiannya ketinggian kondisi kedua. Ditambah setengah M V kuadrat. V-nya V kondisi kedua. Nah, inilah formula dari hukum kekekalan energi mekanik ya. Nah, nanti kita akan aplikasikan dalam bentuk soal. Perlu sahabat cerdas pahami ya, kapan kita menggunakan rumus hukum kekekalan energi mekanik. Nah, apabila bendanya mengalami dua kondisi. Misalnya seperti ini. Sebuah kelapa mula-mula berada di atas pohon dengan ketinggian 10 meter. Kemudian jatuh. Nah, berapakah misalnya ketinggian atau berapakah kecepatan ketika dia berada pada ketinggian 5 meter? Nah, ada dua kondisi nih. Awalnya di ketinggian 10 meter, kemudian yang ditanyakan adalah di ketinggian 5 meter. Nah, kalau ada kondisi seperti itu, ada dua posisi seperti itu, maka kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik yang rumus jadinya adalah ini. Wah, panjang sekali ya. Nah, tapi nanti ketika kita masukkan ke aplikasi soal, sama saja cara mengerjakannya. Mudah-mudahan sahabat cerdas bisa pahami dengan mudah. Baik sahabat cerdas, kita masuk ke contoh soal. Sebuah bola bermasa 0,1 kg dilempar mendatar dengan kecepatan 6 meter per second dari atap gedung yang tingginya 5 meter. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka energi kinetik bola pada ketinggian 2 meter adalah Di soal ini kita tahu bahwa posisi bolanya awalnya berada pada ketinggian 5 meter. Yang dipinta adalah energi kinetik pada ketinggian 2 meter. Artinya apa? Kita tahu di soal ini ada dua kondisi. Kondisi pertama pada saat ketinggiannya 5 meter dan kondisi kedua pada saat ketinggiannya 2 meter. Maka gunakan apa? Gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Kita identifikasi dulu dari awal. Sebuah bola bermasa 0,1 kg. Nah, berarti diketahui apanya? Diketahui masanya 0,1 kg. Dilempar mendatar dengan kecepatan 6 meter per second. Berarti apanya? Kecepatannya. Kecepatan mula-mula atau kecepatan awalnya 6 meter per second. Dari atap gedung yang tingginya 5 meter. Tinggi simbolnya adalah H. Nah, tinggi apa nih? Tinggi kondisi pertama, yaitu 5 meter.
Jika percepatan gravitasi simbolnya adalah G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka energi kinetik bola pada ketinggian 2 meter. Ada ketinggian lagi, berarti H lagi. Tapi hanya H kondisi kedua, yaitu 2 meter. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah energi kinetik EK. EK yang mana? EK pada saat ketinggian 2 meter. Berarti EK pada saat kondisi kedua. Oke, seperti ini. Sekarang kita jawab ya. Oke, kita sudah tahu ya, kan ada 2 kondisi, maka gunakan EM1 sama dengan EM2. EM1 EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Oke, sampai sini dulu. Pelan-pelan kita pahami, ini adalah hukum kekekalan energi mekanik. Oke, kita masukkan ya. EP itu adalah M dikali G dikali H, hanya H1. Jadi kita uraikan kembali rumusnya. Ditambah EK itu setengah MV kuadrat. V-nya pakai V1 sama dengan EP. EP itu rumusnya M dikali G dikali H. H-nya tapi H kondisi kedua. Ditambah EK2. Nah, karena yang ditanyakan adalah EK2, maka EK2-nya tidak usah diuraikan. EK2-nya tetap EK2. Oke, sampai sini ya. Pahami dulu pelan-pelan. Baru nanti setelah ini kita masukkan angkanya. Oke, kita masukkan angkanya ya. M itu massa. Massanya 0,1. G, percepatan gravitasi 10. H1, H kondisi pertamanya 5 meter ditambah setengah dikali massa. Massanya 0,1 dikali V1. V1-nya adalah 6. Jangan lupa dikuadratkan. Sama dengan M 0,1. G-nya 10. H2. Ketinggian kondisi kedua. Ketinggian kondisi keduanya adalah 2 ya. Masukkan di sini 2 ditambah EK. Nah, itu EK2 ya, EK yang ditanyakan. Oke. Lihat ya. 0,1 kali 10. 0,1 kali 10 itu hasilnya 1 ya. 1 dikali 5, 5 ditambah setengah dikali 0,1 dikali 6 kuadrat. 6 kuadratnya dulu kita hitung. Ya, saya tulis ulang. Setengah dikali 0,1 dikali 6 kuadrat. 6 kuadrat itu 6 kali 6. Hasilnya adalah 36. 36 dengan 2 bisa dibagi. Hasilnya adalah 18. Begitu ya. Sama dengan 0,1 kali 10 itu 1. 1 kali 2 hasilnya 2. Ditambah EK2. Oke. 5-nya tetap 5 karena kita mau menyelesaikan yang bagian sini ya. Ditambah 1 dikali 0,1. 1 dikali 0,1 tetap 0,1. Dikali lagi 18 berarti jadi 1,8 sama dengan 2 ditambah EK2. Oke, jumlahkan yang di ruas kiri. 5 ditambah 1,8 berarti 6,8 sama dengan 2 ditambah EK2. Oke, sampai sini ya. Sampai sini kita tinggal mencari EK2. Lihat, EK2 ada di ruas kanan, berarti EK2 sama dengan ruas kiri dikurang ruas kanan. Kenapa dikurang? Karena ini adalah penjumlahan. Lawannya penjumlahan adalah pengurangan ya. Maka tulis di sini EK2 sama dengan 6,8 dikurang 2. Berapa 6,8 dikurang 2? 6,8 dikurang 2 berarti 4,8 dalam satuan Joule. Selesai. Baik sahabat cerdas, kita lanjut ke latihan soal. Di sini ada soal sebuah balok meluncur dari bagian atas bidang miring sehingga tiba di bagian dasar bidang miring tersebut. Jika puncak bidang miring berada pada ketinggian 32 meter,
di atas permukaan lantai, maka kecepatan balok saat tiba di dasar bidang adalah, mungkin sahabat cerdas agak bingung ya kalau hanya membaca soalnya. Boleh sambil diilustrasikan. Katanya ada sebuah balok yang berada di atas bidang miring. Nah, berarti kurang lebih kondisinya seperti ini. Ada bidang miring dan di ujungnya ada balok yang nantinya akan meluncur. Nah, hingga tiba di bagian dasar bidang miring tersebut. Berarti nantinya balok ini yang tadinya ada di puncak bidang miring, dia akan meluncur sampai tiba di sini. Ini ya. Ini saya bikin ilustrasinya dulu. Seperti ini ya. Jika puncak bidang miring berada pada ketinggian 32 meter, nah tingginya adalah 32 meter di atas permukaan lantai, maka kecepatan balok saat tiba di dasar. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan pada saat baloknya berada di dasar. Nah, ada dua kondisi tidak? Iya, ada dua kondisi. Kondisi pertama, baloknya berada di puncak bidang miring. Kondisi kedua, baloknya nanti akan berada di dasar bidang miring, akan tiba di dasar bidang miring. Ini kondisi pertama. Yang ini kondisi kedua. Berarti kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, penting sekali buat sahabat cerdas memahami betul-betul konsepnya ya, bahwa tadi hukum kekekalan energi mekanik itu EM1 sama dengan EM2. EM1 itu isinya adalah EP1 ditambah EK1, EM2 itu isinya adalah EP2 ditambah dengan EK2. Seperti ini ya. Lihat dulu. Di kondisi pertama, bendanya berada di puncak bidang miring. Kalau berada di puncak bidang miring, apakah dia punya EP? Jelas punya, karena ingat, EP itu kaitannya dengan ketinggian. Nah, bendanya berada di atas puncak bidang miring. Berarti dia punya ketinggian. Kalau dia punya ketinggian, berarti dia punya EP. Nah, sekarang EK. Di kondisi pertama. EK, energi kinetik, kaitannya dengan kecepatan. Apakah pada saat baloknya berada di puncak, sudah ada kecepatannya? Belum ada. Di soal pun tidak diketahui kecepatannya berapa. Maka EK-nya pada kondisi pertama sama dengan 0. Nah, terus gimana Bu kalau sama dengan 0? Ya udah, nggak usah kita hitung. Ya, nanti di sini bisa kita coret aja, bisa kita abaikan. Ya, jadi kalau ada dua kondisi, dianalisa dulu. Kondisi pertama dia punya EP, punya EK tidak? Kondisi kedua punya EP, punya EK tidak? Nah, baru nanti kita kerjakan ke sini ya. Kondisi kedua. Kondisi kedua di sini. Apakah dia punya EP? Ingat, EP itu kaitannya dengan ketinggian. Kondisi kedua, dia berada di dasar bidang miring. Bisa kita hitung ketinggiannya kalau dia ada di bawah? Tidak ada. Berarti dia tidak punya ketinggian. Kalau tidak punya ketinggian, EP2-nya sama dengan 0. Apakah punya EK? EK itu kaitannya dengan kecepatan. Kecepatannya mau kita cari. Nah, berarti kecepatan yang dicari ini adalah kecepatan kondisi kedua. Berarti punya EK tidak? Ya jelas punya EK. Gitu ya. Nah, ini yang akan kita kerjakan. Karena EK satunya sama dengan 0, maka kita coret saja dari rumusnya. Karena EP2-nya sama dengan 0, maka kita coret saja rumusnya. Maka yang tersisa apa? Yang tersisa adalah EP1 sama dengan EK2. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau memang sama dengan 0 atau tidak diketahui, tidak ada ya kondisinya seperti ini, jangan pusing-pusing, jangan dicari-cari. Langsung aja kita coret-coret ya. EP rumusnya adalah M dikali G dikali H1 karena EP-nya EP1 ya. EK2 rumusnya setengah dikali M dikali V2 kuadrat. Massa bendanya. Nah, sekarang kita butuh massa. Apakah diketahui massa bendanya di sini?
tidak ada massa. Berarti apa dong? Gimana dong Bu kalau tidak ada massa? Coret aja ya. Yang di ruas kiri coret, yang di ruas kanan juga coret. Oke. Nah, lanjut. G itu percepatan gravitasi. Ada tidak di soal sini? Tidak ada, tapi ingat, percepatan gravitasi itu adalah ketetapan. Kita bisa gunakan angka 9,8 atau 10 meter per second kuadrat. Supaya mudah kita menghitung, kita gunakan percepatan gravitasinya yang 10. Dikali H1. H adalah ketinggian kondisi pertama. Kondisi pertama bendanya ada di sini. Punya ketinggian? Oh punya. Berapa ketinggiannya? Ketinggian dari sini sampai ke dasar adalah 32. Nah berarti 32 meternya sebagai H1. Masukkan ke sini 32. Sama dengan setengah dikali V2-nya dicari. Maka V2-nya tetap V2. Oke, sampai sini. Sudah paham belum? Nah, kalau sudah paham, silahkan dilanjutkan oleh sahabat cerdas sampai dapat hasilnya, karena ini latihan soal ya. Dicoba di rumah bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Nanti boleh di komen di kolom komentar dapat berapa kira-kira V2-nya. Baik sahabat cerdas, sampai sini dulu pembahasan kita. Mudah-mudahan sahabat cerdas di rumah masih semangat terus untuk memahami materi usaha dan energi. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.